ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini pembahasan kitab Al-Adhahi dari Sahih Al-Bukhari terkait dengan hari-hari yang akan datang. Mungkin kita akan melalui hari-hari di mana disyariatkan ibadah kurban. Dan mungkin ada hukum-hukum yang perlu untuk dikaji dan dipelajari. Maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Al-Adhahi dari Sahih Al-Bukhari. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Adhahi. Kitab Al-Adhahi. Baik, Al-Adhahi itu jamak dari udhiyah. Jamak dari udhiyah. Dan bisa juga dibaca idhiyah di kasrah hamzah. Kalau dijamak menjadi al-adhahi. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari kata dhahiyah. Berasal dari kata dhahiyah dan dijamak dhahaya. Dijamak dhahaya. Iya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan dia berasal dari kata adha, adhatu, dan dijamak adha. Dijamak adha. Itulah penamaan Idul Adha yang kita kenal. Jadi kalau al-adha dia jamak dari apa? Adha. Jamak dari adha. Adapun kalau udhiyah atau dhahiyah itu jamaknya berbeda. Udhiyah jamaknya adhahi seperti di Sahih Bukhari ini. Kalau dhahiyah dijamak dhahaya. Karena itu Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud di dalam As-Sunannya, pembahasannya mereka beri judul Kitabul Adhahi. Adapun Imam Muslim, baik, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud mereka beri judul Kitab Al-Adhahi. Adapun Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, judul pembahasan mereka beri judul Kitab Ad-Dhahaya. Kitab Ad-Dhahaya. Dan dua-duanya berjalan di tengah para ulama ahli hadits dari sudut penggunaan secara bahasa. Apa arti kalimat ini? Jadi kalau dia dari kata Ad-Dhahaya, dari kata dhahiyah, dhahiyah artinya yang dikorbankan. Yang dikorbankan. Iya. Ya memang kambing yang dikorbankan, makanya dijamak dhahaya. Kalau udhiyah itu dengan adha itu ada kaitannya dengan waktu duha. Sebab waktu mulai berkorban
di tanggal 10 itu memang di waktu duha. Iya. Karena itu dari sudut penamaan secara bahasa disebutkan oleh para ulama dua makna. Makna yang pertama, kambing yang disembelih di waktu duha. Kambing yang disembelih di waktu duha. Maksudnya bermula di waktu duha, naiknya siang matahari pada tanggal 10. Dan makna yang kedua, secara bahasa adalah kambing yang disembelih pada kambing yang disembelih sebagai hewan kurban. Iya. Dan untuk adha berarti dia adalah kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dan ini semuanya makna-makna yang menghubungkan secara bahasa. Baik. Kitabul Adhahi didatangkan di sini dalam bentuk jamak. Didatangkan dalam bentuk jamak dari sudut hukum-hukum di pembahasan kurban dan penyembelihan itu beraneka ragam. Iya. Dan seorang boleh berkurban lebih dari satu hewan kurban. Sebagaimana dia boleh membantu orang lain dengan hewan-hewan kurban. Baik, itu definisi secara bahasa. Definisi yang disebutkan oleh para ulama untuk pembahasan udhiyah secara bahasa. Adapun secara istilah atau di dalam penggunaan syar'i secara syara', udhiyah itu didefinisikan oleh para ulama adalah ma yutbahu fi ayyami an-nahr taqarruban ila Allah Ta'ala bisyurutin ma'lumah. Adalah apa yang disembelih pada hari-hari nahar, hari-hari penyembelihan, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Baik. Jadi apa yang disembelih ini terkait dengan penyembelihan untuk hewan-hewan tertentu, bukan semua hewan. Iya. Kemudian hewan yang disembelih itu niatnya adalah niat taqarrub, memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hewan yang disembelih bukan untuk taqarrub, misalnya disembelih untuk dijual, atau disembelih untuk dimakan, disembelih untuk menjamu tamu, itu tidak masuk di dalam pembahasan kurban. Tidak masuk di pembahasan udhiyah. Jadi disembelih dengan niat taqarrub. Kapan itu? Fi ayyamin nahar, di hari-hari penyembelihan, hari-hari nahar. Akan datang nanti penyebutan waktu menyembelih. Bermula dari mana ke mana. Ini keluar darinya hewan-hewan yang disembelih dengan niat taqarrub, tetapi bukan di hari nahar. Ya, kalau dia menyembelihnya misalnya di Dzulqa'dah, di Ramadan, dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan di hari-hari nahar, maka itu tidak disebut sebagai hewan udhiyah. Tidak disebut sebagai udhiyah. Seperti misalnya orang yang menyembelih kambing untuk akikah, itu taqarrub, tetapi bukan udhiyah apabila bukan pada tempatnya.
Baik. Kemudian keluar juga dari istilah ini hewan yang disembelih dengan niat akikah, niat tamattu atau haji qiran, ya, atau disembelih sebagai dam untuk membayar pelanggaran-pelanggaran ihram. Ini semuanya tidak terhitung ke dalam definisi udhiyah. Jadi udhiyah itu adalah hewan yang disembelih pada hari-hari nahar, hari-hari penyembelihan, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang dimaklumi. Iya, jadi ada syarat-syaratnya dimaklumi. Dan syarat-syarat itu akan datang rinciannya insyaallah taala. Baik. Di awal pembahasan Al-Bukhari rahimahullah memulai dengan menjelaskan hukum udhiyah. Kata beliau babu sunnatil udhiyah. Bab sunnahnya udhiyah. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, hiya sunnatun wa ma'ruf. Kata Ibnu Umar, dia adalah sunnah dan hal yang ma'ruf. Baik. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa athar dari Ibnu Umar ini disambung oleh Hammad Ibn Salamah dalam musannafnya dengan sanad yang jayyid. Baik. Di sebagian nukilan dari Ibnu Umar dikatakan hiya sunnatun ma'rufah. Dia adalah sunnah yang dikenal. Sunnah yang dikenal. Sini penulis sengaja memulai menjelaskan hukum udhiyah itu. Dan beliau tegaskan bahwa hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah apa? Sunnah dan bukan wajib. Iya. Dan kalimat dari Ibnu Umar, sunnatun ma'rufah, dan juga bahasa Al-Bukhari sebenarnya bisa mengandung makna sunnah yang lain, yang bermakna syariat pokok di dalam agama. Karena hadits yang akan beliau bawakan itu adalah hadits penjelasan udhiyah, bagian dari sunnah Islam. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menerangkan bahwa maksud dari judul bab ini dari Al-Bukhari adalah beliau ingin menjelaskan tentang sunnahnya, yaitu bertentangan dengan orang yang mewajibkannya. Ya. Dan disebutkan dari Imam Tirmidzi bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang udhiyah, apakah dia wajib atau tidak. Maka Ibnu Umar berkata, "Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ba'da." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimun itu berudhiyah. Nabi melakukan udhiyah, demikian pula kaum muslimin setelahnya. Setelah itu Imam Tirmidzi berkata, "Al-amalu ala hadha inda ahli al-ilm anna al-udhiyah laysat biwajibah." Kata Imam Tirmidzi, amalan di kalangan para ulama dibangun di atas ini, bahwa udhiyah itu bukan wajib. Baik. Demikian pula Ibnu Hazm berkata bahwa tidak syah dari seorang sahabat pun mereka mengatakan udhiyah adalah wajib.
Iya. Jadi tidak syah dari sahabat. Ada yang mengatakan bahwa udhiyah adalah wajib. Bahkan Al-Mawardi menyebutkan bahwa telah diriwayatkan dari para sahabat hal yang merupakan ijma, kesepakatan akan gugurnya kewajiban udhiyah. Baik. Dan ini dinisbatkan kepada pendapat mayoritas ulama. Dinukil dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal ibn Abi Rabah, Abu Mas'ud Al-Badri dari kalangan sahabat. Demikian pula dinukil dari Suaid bin Ghafalah, dari Said bin Musayyab, Sufyan Ats-Tsauri bin Mubarak, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr Al-Muzani, Ibn Al-Mundhir, ya, dan Daud Al-Zahiri, serta Ibnu Hazm. Mereka semuanya berpendapat bahwa ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Di antara dalil yang menunjukkan sunnahnya adalah hadits Ummu Salamah di riwayat Muslim. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ingin berudhiyah, maka jangan sekali-sekali dia menyentuh dari rambut dan kulitnya. Jangan sekali-sekali dia menyentuh apapun dari rambut dan kulitnya. Baik, di sini dikatakan apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, disandarkan kepada keinginannya. Itu bukan bahasa untuk hal yang diwajibkan. Jadi kalau dia wajib, itu tidak dikatakan apabila engkau ingin, maka akan datang bentuk perintah. Tapi begitu disandarkan kepada keinginan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Apa menunjukkan bukan wajib. Ada alternatif. Boleh dilakukan dan boleh tidak. Iya. Baik. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya di berbagai riwayat, ketika mungkin akan datang bersama kita sebagiannya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, beliau membaca Bismillahi Allahu Akbar. Hada anni wa amman lam yudhhi min ummati. Bismillah Allahu Akbar, ini untuk saya dan siapa yang tidak berudhiyah dari umatku. Iya, andai kata wajib tidak dibahasakan siapa yang tidak berudhiyah dari umatku. Akan dirinci siapa yang ada udzur, ada yang tidak ada udzur karena kewajiban. Maka ini menunjukkan bahwa itu bukan hal yang wajib. Ya, dan itu yang berjalan di tengah para sahabat. Kadang sebagian sahabat sengaja tidak berudhiyah karena khawatir orang-orang memandang itu wajib. Memandangnya wajib. Ya, dan ini pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Walaupun Abu Hanifah rahimahullah dan salah satu pendapat dari Imam Malik, dan ini juga pendapat guru Imam Malik Rabi'ah dan pendapat Al-Laits bin Sa'ad serta Al-Auza'i, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan Syekh Ibn Utsaimin juga menganggapnya kuat bahwa udhiyah itu hukumnya adalah wajib bagi siapa yang mampu. Wajib bagi siapa yang mampu. Dan mereka berdalilkan dengan ayat Fashalli li rabbika wanhar. Lakukanlah salat kepada Rabbmu dan lakukan nahar. Nahar di situ menyembelih. Perintah. Wajib. Ada salat kemudian penyembelihan. Nah, itu menunjukkan penyembelihan di Idul Adha. Iya. Dan juga berdasarkan ayat walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha. Maka ada perintah fakulu, makan darinya. Nah, itu bahasa-bahasa
Jadi kalau diperintah makan, ada konsekuensinya. Dia harus apa? Dia harus menyembelih. Harus menyembelih. Baik. Jadi kalau dari sudut pendapat yang mengatakan wajib, pendapatnya ada sudut kekuatan. Tapi pendapat mayoritas ulama itu yang lebih populer. Dan itu yang lebih dipegang, bahwa udhiyah itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Ya. Dan menimbang pendapat yang wajib itu, makanya orang yang punya kemampuan jangan dia bergampangan dengan masalah udhiyah ini. Sepanjang dia memiliki kemampuan, maka sebaiknya jangan dia tinggalkan dari udhiyah selain dari manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga terkait dengan sudut pembahasan dia keluar dari silang pendapat dalam hal ini itu lebih baik. Iya. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa atau ada 2 hadits. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Gundar Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, an Zubayd al-Iyami, an Sya'bi Amir bin Syarahil, an al-Bara, dari al-Bara, yaitu al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli. Sungguhnya awal yang kita mulai pada hari kita ini adalah kita sholat. Ini di hari raya Idul Adha. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu keluar, beliau berkata, awal yang kita mulai dengannya pada hari ini kita sholat. Thumma narji'u, kemudian kita kembali. Pananhar, lalu melakukan penyembelihan. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukannya, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Nah, sunnah di dalam hadits ini jelas ya, bukan sunnah bermakna di bawah hukum, di bawah wajib. Tapi sunnah yang dimaksud, dia adalah bagian dari keislaman, bagian dari syariat pokok di dalam Islam. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Dan siapa yang menyembelih sebelumnya, itu hanyalah daging yang dia peruntukkan untuk keluarganya. Tidak dihitung dari nusuk sama sekali, tidak dihitung dari hewan kurban sama sekali. Faqama Abu Burdah ibnu Niyarin wa qad dabah. Maka seorang sahabat Abu Burda yang bernama Abu Burda bin Niyar, dan dia sudah terlanjur menyembelih. Ya, berarti sembelihannya tidak syah, karena dia menyembelih sebelum Nabi SAW, atau sebelum manusia salat. Abu Burda ingin mengganti hewan sembelihannya, maka dia berkata kepada Nabi, inna indi jada'ah, sungguhnya saya memiliki hewan jada'ah. Maksudnya saya punya kambing jada'ah, belum sampai umur, belum cukup umur. Ya. Faqala idbahha. Maka Nabi berkata, sembelih saja. Walan tajzi'a walan tujzi'a an ahadin ba'daka. Tapi itu tidak syah untuk siapapun setelahmu. Berarti ini hukum khusus untuk Abu Burda. Qala Mutarrif an Amir anil Bara, berkata Mutarrif, yaitu Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, dari Amir, yaitu Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, ya, dari Al-Bara. Ini di lafaz lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha ba'da as-salati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna nusuknya, dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Telah mencocoki sunnah kaum muslimin.
Baik. Di dalam hadits ini banyak pembahasan ya yang kita ingin uraikan terkait dengan udhiyah. Yang pertama di awal hadits dikatakan inna awwala ma nabda, sungguhnya awal yang kita mulai fi yaumina hada, di hari kita ini adalah kita sholat kemudian kembali menyembelih. Jadi sholat dulu baru apa? Menyembelih. Iya. Nah ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah engkau untuk Rabbmu dan melakukanlah apa? Nahar. Diperintah sholat dulu baru apa? Hah? Baru apa? Baru menyembelih. Fasalli, sholatlah. Baru setelah itu wanhar, sembelih. Kan begitu? Makanya urutannya sholat dulu baru menyembelih. Baru menyembelih. Nabi SAW itu orang yang paling mencocoki perintah Allah. Kalau diperintah dalam Al-Quran sesuatu, dia mulai seperti apa yang diperintah dalam Al-Quran. Karena itu ketika sa'i, beliau mulai dari Safa, kemudian ke Marwa. Karena dalam Al-Quran dikatakan inna safa wal marwa, dimulai dengan Safa dulu. Kemudian Marwa. Jelas ya? Baik. Sama di sini. Sholat dahulu baru apa? Baru menyembelih. Karena dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Fasalli li rabbika wanhar. Demikian pula di masail yang lain. Karena itu Imam Al-Bukhari berdalilkan tentang wajibnya berilmu sebelum ucapan dan amalan. Itu dengan ayat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Karena di ayat dimulai dengan perintah berilmu sebelum beramal. Sebelum berucap dan beramal. Baik. Jadi ini penjelasannya bahwa penyembelihan itu ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Ya secara global syarat syahnya penyembelihan ada 5 secara global. Iya. Ada 5. Syarat yang pertama, hewan tersebut dari bahimatul an'am. Hewannya berasal dari bahimah al-an'am. Dari hewan ternak. Ya, bukan hewan liar. Jelas ya? Bukan hewan liar. Bahimatul an'am. Hewan ternak. Dan hewan ternak yang dimaksud itu cuma 3. Yang dimaksud 3. Kambing, sapi, dan unta. Iya. Kambing masuk di dalamnya domba. Mau kambing kacang, kambing gibas, kambing apa namanya? Dengan berbagai bentuk kambing, yang penting dia kambing. Sapi, selain daripada sapi boleh kerbau. Kerbau itu sama. Boleh dipakai berkurban. Kemudian unta. Apakah untanya mau unta Arab, unta Eropa, atau Australia, apa unta 1 punuk, 2 punuk, yang penting dia unta. Nah, ini 3 yang boleh disembelih dari hewan ternak. Ya, karena itu jangan ada yang berkata saya berkurban dengan ansa. Hah? Atau saya berkurban dengan 100 ekor bebek. Ya. Itu tidak masuk di dalam hitungan kurban. Baik, jadi syarat yang pertama dia dari bahimatul an'am. Syarat yang kedua disyaratkan disembelih pada waktunya. Nah, ini penjelasan waktu ya, mulai waktunya setelah sholat Idul Adha. Itu permulaan waktu. Akan datang nanti tentang rincian waktu, insyaallah ta'ala. Baik, kemudian yang kedua atau yang ketiga, disyaratkan hewan itu selamat dari cacat. Selamat dari cacat.
Baik. Kemudian yang keempat disyaratkan hewan itu mencapai umur. Nah ini kelihatannya di hadits Abu Burda ini. Ketika Abu Burda ternyata keliru menyembelih hewan kurbannya, maka dia harus ganti hewan kurban itu. Ternyata dia tidak punya kambing yang cukup umurnya. Ada kambing jada dia punya, tidak cukup umurnya. Maka Nabi SAW izinkan untuk Abu Burda saja, tapi tidak syah untuk siapapun setelahnya. Menunjukkan bahwa hewan kurban itu harus ada ketentuan terkait dengan umur. Baik. Kemudian yang kelima disyaratkan hewan itu adalah kepemilikannya. Dia adalah hewan yang masuk di dalam kepemilikannya. Iya. Baik. Kemudian yang keenam, mungkin masuk kepada keenam, disyaratkan dia meniatkan hewan itu dengan mentakyinnya sebagai hewan kurban. Meniatkannya sebagai hewan kurban. Baik. Nah ini syarat yang keenam ada di dalam hadits ini, kita akan perjelas. Kemudian pembahasan yang kedua, di kelanjutan di hadits dikatakan manfa'alahu, siapa yang melakukannya. Maksudnya dia sholat dulu, setelah itu baru menyembelih. Kalau dia melakukan seperti itu, faqad asaba sunnatana, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Iya. Jadi harus diketahui bahwa di dalam ibadah-ibadah itu ada maksud-maksudnya. Ada tujuan-tujuan agung di belakangnya. Ada hikmah-hikmah besar. Di antara hikmah besar di belakang penyembelihan ini adalah bagaimana seorang mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dipahami. Nah, karena itulah fungsinya seorang mempelajari dari fikih kurban supaya dia kenal sunnah Nabi itu apa, sunnah di dalam syariat itu apa, bagaimana jalan Rasulullah di dalam berkurban. Ya. Dan ini memang seorang berkurban itu karena ingin mencocoki sunnah Nabi, itu salah satu di antara sekian banyak latihan di dalam kehidupan agar kita semua berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selalu terikat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di sini ada satu pembahasan. Hadits ini terdapat penegasan tentang adanya maqasid dan hikam, maksud-maksud syariat serta hikmah-hikmah besar di belakang syariat berkurban. Iya. Dan ini namanya ruh di dalam ibadah, harus dipahami. Dan ini yang membedakan antara ibadah orang yang belajar dan tidak belajar. Jadi kalau dia belajar, dia mengerti maksud pensyariatan dalam ibadah itu apa. Apa tujuannya kita diperintah berkurban. Nah, salah satu tujuan pokoknya adalah bagaimana seorang itu mencocoki sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu juga mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi kita telah diperintah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim itu sekali-sekali tidak termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Awal sunnah di dalam penyembelihan itu, dalam kurban, itu dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kisahnya disebut di dalam Al-Quran, di surah As-Saffat. Dan di akhir kisah diterangkan wafadainahu bidhibhin azim.
Dan kami tebus anak ini dengan sembelihan yang agung. Ini sembelihan yang agung. Jadi itu penyebutan keutamaan. Ini bukan sembarang sembelihan. Dia adalah sembelihan yang apa? Sembelihan yang agung. Iya. Kemudian di antara maksud dan hikmah syariat di belakang penyembelihan, di belakang udhiyah adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid. Dan ini termaksud maksud yang paling pokoknya. Karena itu diabadikan dalam ayat Al-Quran. Iya. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau li rabbika, ikhlas karena Rabbmu, wanhar. Dan juga lakukan nahar, ikhlas karena Allah. Selalu diingatkan hak Allah di situ. Diberikan khusus untuk Allah. Dan juga ditegaskan di ayat yang lain di surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan nusukku, maksudnya sembelihanku. Jelas ya, nusuk bermakna sembelihan. Karena itu di bahasa hadits tadi, man dzabaha ba'da shalah tamma nusuku. Siapa yang menyembelih setelah salat, nusuknya telah sempurna. Artinya penyembelihannya telah apa? Telah sempurna. Itu disebut nusuk. Iya, dan ini penafsiran mayoritas ahli tafsir. Nusuk diartikan sembelihan. Walaupun ada yang menafsirkan nusuk dengan makna yang lebih umum, ya, ibadah yang ditegakkan kepada Allah. Tapi di sini disebut dengan nusuk, penyembelihan ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berislam. Orang yang paling pertama berislam. Baik, kemudian di antara maksud pokok syariat di dalam berkurban, kurban itu dijadikan lambang kesyukuran, supaya kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah. Karena itu di sela-sela pembahasan kurban dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Supaya kalian apa? Supaya kalian bersyukur. Ya. Dan di antara maksud pokok syariat adalah mempererat tali silaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Ya. Karena dengan kurban itu ada yang dia makan, ada yang dia beri makan kepada saudaranya, ada yang dia hadiahkan. Maka ini semuanya mempererat hubungan antara sama kaum muslimin. Iya. Baik. Kemudian di antara maksud pokok syariat di belakang kurban, kurban ini salah satu simbol besar dalam agama. Syairah min syairil Islam. Dia salah satu syairah min sya'iriddin. Ya. Salah satu syiar yang agung di dalam agama kita. Allah telah mengingatkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Karena itu jangan dilihat pada sudut kambingnya. Oh, ini kambing je lagi. Ya, tang kambingnya dia tendang sana sini. Ya. Jelas ya? Tapi begitu kambing itu datang atau hewan kurbannya datang, dia tahu ini simbol dari syariat Allah. Paling bagusnya dia gemukkan, dia beri makan yang bagus, supaya di waktu penyembelihan dia di kondisi yang paling baiknya. Di kondisi yang paling baiknya.
Jadi ini syiar dari syiar agama. Iya. Karena itu tidak disyariatkan seorang itu bersedekah dengan harganya. Oh ini banyak musibah di sana sini. Daripada saya menyembelih kambing, ya harga kambing yang saya mau beli 3 juta. Enggak, 3 juta saya sedekahkan saja. Iya. Ini tidak dianjurkan. Jelas ya? Karena di dalam penyembelihan ada maksud-maksud syariat. Dia simbol agama. Syiar. Ya, disyariatkan menyembelih supaya dia menyembelihnya itu sunnah. Dia memakan dari hewan kurbannya itu sunnah juga. Dia bagikan, dia hadiahkan. Ada hal yang bisa dia lakukan. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan bersedekah. Sekedar bersedekah dengan apa? Dengan harganya. Iya. Baik. Kemudian di antara maksud pokok di dalam pensyariatan adalah seorang itu mendulang kebaikan, berbagi pahala. Ini waktu dan kesempatan. Memang Allah jadikan di dalamnya banyak kebaikan. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami telah jadikan bagian dari syiar Allah yang kalian memperoleh kebaikan yang banyak di dalamnya. Karena itu Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sebagian as-salaf ada yang dia berhutang untuk membeli seekor unta. Iya. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak khawatir berhutang hanya lantaran memberi seekor unta, membeli untuk berudhiyah dengan seekor unta. Maka kata beliau, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena saya mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair. Untuk kalian di dalamnya banyak kebaikan. Untuk kalian di dalamnya banyak kebaikan. Iya. Kemudian juga di antara maksud pensyariatan di hari Id. Ini hari Id ya, Nahar. Tanggal 10, 11, 12, 13. Itu hari-hari Id namanya. Karena itu dilarang puasa. Dilarang puasa. Tanggal 10 larang puasa. 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Telah syah dari Nabi SAW di riwayat Muslim, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Karena itu dari maksud syariat di belakang penyembelihan supaya orang ada kelapangan. Ya, ada kelapangan. Kadang sebagian orang dia pikir, oh ini saya kalau berkurban, saya sekarang ada duit 3 juta. Ya, pengeluaran bulanan saya 3 juta. Jadi kalau saya berkurban akan terpotong 2 juta. Hah? Biaya makan saya bagaimana? Nah, itu tidak perlu dia khawatirkan. Dia beli kambing, dia memang perlu dari kambingnya lebih banyak dagingnya, tidak apa-apa, dia ambil lebih banyak. Kambing itu untuk dia simpan di rumahnya, makanannya selama sebulan, tidak ada masalah. Jelas ya? Karena maksudnya ketika dia menyembelih, berkurban, salah satu maksudnya juga adalah memberi kelapangan di tengah keluarganya. Jangan sampai di hari raya, hari bergembira, tengah umat Islam, ada orang-orang yang kesusahan dan kesempitan di hari tersebut. Baik, karena itulah dari hal yang sangat indah sekali, seorang muslim itu memasukkan kegembiraan ke hati saudara-saudaranya. Iya. Dan itu disyariatkan pada hari yang agung ini. Pada masa yang mulia. Hari-hari yang dihitung sebagai hari-hari terbaik dari hari-hari kehidupan dunia. Iya. Maka itu adalah kesempatan yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, itu beberapa hikmah dan maksud di belakang pensyariatan.